Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aldi Winata. Saya akan menjelaskan apa saja yang terjadi atau yang sering terjadi di dalam rumah tangga. Setiap kehidupan rumah tangga tak akan pernah lepas yang namanya masalah. Masalah yang terjadi kadang begitu berat sehingga membahayakan stabilitas hubungan suami dan istri. Dapat kita lihat sekarang banyak sekali permasalahan-permasalahan yang sering terjadi dalam rumah tangga. Bahkan dengan permasalahan-permasalahan yang akan kita bahas ini akan memicu terjadinya perceraian. Salah satu contohnya yang paling umum sekali terjadi yaitu keuangan memang menjadi permasalahan yang paling mendasar bagi kehidupan. Bagaimana tidak? Dengan adanya uang yang banyak, kita dapat membeli material. Misalnya rumah, mobil, dan lain sebagainya. Biasanya masalah-masalah keuangan terjadi ketika suami berpenghasilan kecil dan tidak mencukupi kebutuhan hidup dalam rumah tangga, sehingga istri seringkali emosi dan tidak patuh kepada suami. Solusinya, masalah ini bisa diatasi dengan cara bijaksana. Maksudnya, suami dan istri harus membicarakan baik-baik dan mencari solusi bersama. Misalnya, istri membantu suami dalam hal mencari nafkah untuk menambah penghasilan rumah tangga. Contohnya, menjual nasi di depan rumah dan membuka usaha laundry. Kemudian bersikap hemat dan menggunakan uang berdasarkan prioritas kebutuhan, bukan keinginan. Selanjutnya, permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga yaitu perselingkuhan. Masalah perselingkuhan sering sekali terjadi dalam hubungan rumah tangga, bahkan bisa mengakibatkan suatu perceraian. Banyak sekali penyebab dari perceraian ini. Misalnya, suami atau istri sudah merasa bosan, kurangnya kasih sayang, tidak terpenuhinya kebutuhan, mata jelalatan, ataupun ingin merasakan suatu hal yang berbeda. Solusinya, harus adanya keterbukaan antara suami dan istri. Mencari alasan mengapa berselingkuh dan mencari jalan keluarnya. Menghadiri pihak keluarga dan membicarakannya secara baik-baik atau secara kekeluargaan. Tidak mengambil keputusan secara tergesa-gesa yang menimbulkan suatu perceraian. Sama-sama memperbaiki diri dan saling memaafkan. Selanjutnya, yaitu tidak adanya keturunan. Ini sering sekali terjadi dalam suatu hubungan rumah tangga. Kehadiran anak memang selalu ditunggu-tunggu oleh setiap pasangan suami dan istri. Dan masalah akan terjadi setelah bertahun-tahun menikah, tetapi kehadiran anak tidak kunjung datang. Hal inilah yang menyebabkan konflik rumah tangga. Biasanya suami dan istri akan saling menyalahkan dan merasa paling benar. Solusinya, untuk mengatasi masalah ini, pasangan suami ataupun istri harus bersikap bijak, memeriksa diri ke dokter tentang masalah yang dihadapi, cari tahu penyebab dari tidak bisanya menghadirkan keturunan, sehingga pasangan tersebut bisa tahu mengapa tidak bisa menghadirkan keturunan. Selanjutnya, kurangnya keterampilan istri dalam hal mengurus rumah tangga. Masalah ini biasanya muncul pada awal pernikahan. Pada awal-awal pernikahan, biasanya istri tidak bisa dalam hal memasak, mencuci pakaian, menyetrika baju, dan membersihkan rumah.
Dalam hal ini biasanya akan membuat suami merasa kesal ataupun kecewa. Solusi yang dapat kita lakukan yaitu yang pertama, jika suami memiliki kondisi keuangan yang lebih, bisa menyewa pembantu rumah tangga. Yang kedua, suami harus mengerti dengan istri, memberikan semangat kepadanya agar lebih baik dari hari sekarang. Yang ketiga, suami bisa ikut membantu mengerjakan urusan rumah guna untuk meringankan beban istri dan masih banyak lagi. Komunikasi. Kesibukan suami dan istri terkadang bisa membuat komunikasi mereka terganggu. Berkurangnya keharmonisan karena keduanya sudah jarang bercerita, sehingga berdampak pada kedua pasangan ini tidak bisa lagi memahami satu sama lain dan akan berujung pada pertengkaran. Solusinya, keberadaan bersama dalam beberapa waktu bisa berpengaruh pada hubungan suami dan istri. Dalam masalah di atas dapat diatasi dengan cara salah satunya yaitu mengajak keluarga pergi berlibur guna untuk menghabiskan waktu bersama. Itu merupakan salah satu cara agar komunikasi dalam rumah tangga tidak putus. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.